semua agama yang empiris itu memang berada di Belanda juga. Saya agak sering ketemu sama mereka karena S2 saya itu antropologi, S3 saya hukum bercampur antropologi. Nah kemudian saya harus duduk di mana? Kalau di antropologi, saya mulai duduk di Fakultas Hukum. Tapi bosan karena rekan-rekan mayoritas beliau hukum Belanda saja. Kalau mereka sedikit adventure, mereka melihat hukum Eropa. Kalau ada yang sangat eksploratif, mereka melihat hukum Amerika. Tapi selain itu mereka tidak bukan hukum, dan itu semua sistem yang sangat eksploratif. Di antropologi mereka lihat penelitian dari lapangan, mereka tidak suka kawan. Tapi itu sedang lupa, karena kalau kita lupa ada norma-norma saja, itu berarti ya dari mana kita dapat basis pada informasi yang kita mendapat dari lapangan. Jadi sekarang saya dulu di Fakultas Antropologi karena saya lebih suka daripada di Fakultas Hukum, tapi sering ada hubungan dengan tetangga kita, yaitu Fakultas Hukum. Jadi sering berjalan di antara yang dua itu. Nah kemarin saya belum bisa ikut karena ya sedang ada kegiatan di Kalimantan. Tapi hari ini baru bisa, dan ya untuk pagi ini saya dapat juga membicara tentang metodologi. Saya tahu Anda sudah membicara tentang metodologi 2 sesi kemarin, dan saya dapat kemarin malam itu adalah lebih baik fokus sedikit pada praktek. Itu benar atau ya bagus. Itu dia. Walaupun saya untuk memulai dari sesuatu tentang konteks, tapi itu tidak apa-apa karena itu saya buat selama di pesawat di sini. Jadi kita pergi aja langsung. Kalau kita punya waktu untuk bisa baca itu, kita langsung ke satu kasus. Dan menurut saya kita harus coba untuk memikir kalau kita ingin meneliti ini, apa kira-kira metode bagus dan kenapa. Saya harus kasih sedikit background saya rasa. Ini sesuatu yang terjadi di Amsterdam tahun 1886. Sudah, tapi masih tetap terkenal. Halo. Nah, apa terjadi? Di Amsterdam itu siapa itu ada sesuatu yang boleh dikasih nama hormat. Itu nanti bisa lihat di sini. Menurut Anda kira-kira terjadi di sini? Mereka sebenarnya memancing duit. Betul, mereka memancing duit. Tapi agak beda dengan memancing biasa. Kira-kira begini, mereka tertarik di atas air, dan tali itu mereka belikan satu ikan bulut, kalau bisa yang besar, dan mereka mau lebat dengan perahu kecil dan cepatnya begitu. Bisa juga dengan ayam atau dengan lain, tapi kali ini dengan belut. Pasti belut susah untuk ambil karena licin. Jadi kalau mereka ada sedikit tidak jatuh di dalam air, semua orang bisa menikmati. Tapi kalau dapat kurang juga, karena belut itu ya makanan yang bagus. Berat, dagingnya yang enak, lezat. Jadi banyak orang suka ikut-ikut. Nah, masalahnya saat itu ada aturan baru di Amsterdam. Itu tentang di mana kita
tinggal dan hidup di kota Amsterdam. Jadi saat itu polisi mau datang menghentikan ini, semua orang marah sampai ada yang pukul polisi lari. Ternyata mereka panggil tentara datang, tentara pakai senjata, ada sampai 23 orang meninggal karena oleh itu. Nah itu akan hilang, karena itu memulai dengan hanya satu permainan, tapi hasilnya 23 orang yang meninggal. Kalau kita mendengar cerita seperti ini, apa kira-kira pertanyaan yang Anda dapat dari itu? Atau menurut Anda gimana ini bisa terjadi? Perbuatan itu menjadi biasa. Apakah permainan itu mesti diatur? Apakah permainan itu masih diatur? Diatur oleh siapa? Oleh pemerintah. Masih diatur atau harus diatur? Mesti. Itu penting. Memang itu sudah dilarang dan tetap dilarang sudah itu mulai. Ada yang lain? Pertanyaan penting juga. Nah ini nanya apakah melindungi pada tindakan apa lebih dulu itu penting pada masyarakat. Menurut Anda itu penting pada masyarakat? Ini kaitannya apakah dengan larangan ini kan ada tradisi yang mau berubah. Jadi kalau kita lihat ini kan permainan ini kan permainan masyarakat. Kemudian mau dirubah atau dilarang ini kan terjadi perubahan. Kalau perubahan ini tidak membawa manfaat bagi masyarakat, tapi mereka menekan. Ya. Sekali juga kalau ingin berubah sesuatu yang penting pada masyarakat, harus melihat dulu apa kira-kira hasilnya nanti. Mungkin kalau menurut masyarakat tidak begitu penting melindungi dan mulut. Tapi buat ya. Ini soal ya. Memang kalau pada masyarakat mungkin tidak begitu penting untuk melindungi situasi mulut, itu bisa berarti ada satu kondisinya yang ada aturan baru tapi yang tidak begitu disetujui oleh masyarakat. Menurut Anda kalau situasi begitu bisa diubah atau? Kalau menurut saya itu bisa ini bisa dirubah. Yang penting ada nilai manfaat. Artinya kalau diatur, mungkin saya tidak tahu apakah itu dilakukan setiap kali atau dalam momen-momen tertentu. Nah, kalau dia setiap hari, kalau mengganggu, terutama mengganggu habitat atau mengganggu lalu lintas ini, ya mungkin diatur untuk 1 bulan ke depan. Ini kaitannya dengan sesuatu yang sudah hidup dalam masyarakat. Ketika mau dirubah, ini kan butuh pendekatan awal, tidak langsung pemerintah dan pemerintah ini tidak boleh. Kalau tidak boleh, mesti ada solusi seperti apa. Ini itu pandangan saya. Ada satu pertanyaan yang saya rasa yang cukup penting yang masih tinggal.
menurut Anda kalau kita melihat ini kejadian, tapi hasilnya ada 23 orang meninggal. Kalau kita melihat itu, kalau saya melihat itu sekarang, saya wah, aneh dong, kenapa sih ini hanya belum? Kenapa orang begitu marah ada kejadian seperti itu? Menurut Anda, apakah kita harus pikir atau nanya tentang ini? Oke, karena permasalahan yang terjadi, oleh karena itu pemerintah dalam menetapkan aturan itu harus melihat apa yang terjadi dalam masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Pak. Jadi harus berdasarkan nilai-nilai yang ada. Mungkin menurut beberapa orang kegiatan tersebut tidaklah penting karena hanya menarik peluang dan lain sebagainya. Tetapi mungkin menurut adat istiadat di masyarakat tersebut itu ada tradisi mereka. Mungkin seperti Itu memang tradisi mereka. Mungkin ada yang lain juga yang Mungkin itu bagian dari sebuah kebutuhan yang memang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Sehingga pemerintah dalam hal ini, kalau kita melihat dari segi covernya saja, ini permasalahan dulu permainan dan ada hadiah. Tetapi mungkin di balik itu ada proses yang tidak dilakukan oleh pemerintah, seperti bagaimana aturan yang dibuat, bagaimana pembahasan sebelumnya, dan menjelang dilaksanakannya aturan, sehingga mengakibatkan 23 orang meninggal. Masalahnya kalau menurut saya di situ, di aturan itu dibuat, apakah itu semena-mena atau memang ada kepentingan lain, dan juga prosedur yang belum lengkap. Mengapa dengan kata lain hanya karena ingin mengurus belut malah mengakibatkan chaos yang bisa membunuh di bawah. tidak ada lagi di sana di belakang. Baik, nama saya Andre. Menurut pendapat saya, kejadian lain di kekacauan yang terjadi di Amsterdam waktu itu mungkin karena pemberlakuan sebuah aturan itu tidak diterima oleh masyarakat. Artinya berlakunya hukum kan harus dia mendapat legitimasi dari sosial. Bisa jadi ada penafsiran yang berbeda terhadap aturan itu dari pihak pemerintah dan dari pihak masyarakat. Interpretasi yang digunakan oleh pemerintah bisa jadi seperti yang umum kita interpretasi gramatikal atau kejadian yang langsung bisa dilihat, sementara orang-orang masyarakat di tempat itu dia menginterpretasinya tidak secara gramatikal. Ada value yang mereka lihat, bisa jadi kayak kasus ini kurang lebih sama kayak di Maluku, orang menginterpretasi Shopee, minuman keras, di mana orang melihatnya tidak dalam interpretasi gramatikal, tetapi interpretasinya semantik, value yang ada di dalam bahan itu. Jadi bukan kandungan kimianya, tetapi nilainya. Mungkin itu yang membuat pertentangan sehingga hukum itu tidak bisa berlaku secara sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, satu lagi, Riko. Karena namanya nama saya Ipone. Ya, kalau saya melihat kasus yang terjadi di Amsterdam terkait dengan kerusuhan belut ini, saya melihat bahwa aturan hukum yang ditetapkan oleh negara terkait dengan belut itu bukan soal terjadinya perlakuan kejam terhadap binatang, ya, karena di situ disebut new legislation cruelty to animals, artinya bukan soal kekejaman terhadap belut binatang, tetapi kalau kita kaitkan bahwa tradisi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu juga di satu sisi harus diperhatikan oleh negara. Ketika negara
nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, sehingga sisi aturan-aturan hukum itu dia mengakomodir nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, tetapi masyarakat pun bisa memahami aturan-aturan hukum yang diberikan oleh negara. Tujuannya untuk apa? Seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Safrin dari Universitas Muhammadiyah Bogor. Terkait dengan kasus ini, saya memandang bahwa pemerintah tidak merespon dengan living law, dengan hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Mengapa? Karena kalau lihat dari case-nya, tiba-tiba ada kebiasaan masyarakat yang sudah berulang melakukan kegiatan seremonial seperti ini. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan aturan dan itu terjadi bentrok sehingga timbul korban. Ini karena aturan ini dibuat secara sepihak oleh negara. Ini sangat jelas ketika di Indonesia sendiri bagaimana hukum negara itu tidak selalu pro terhadap indigenous people. Jadi problemnya ada pada pemerintah yang tidak merespon dengan living law atau local wisdom yang hidup di masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan aturan. Aturan yang dibuat itu kan bukan untuk animals, tapi untuk human, untuk manusia. Selalunya kan pemerintah mengeluarkan aturan untuk hewan, tapi manusianya tidak. Sehingga tentu ketika kebiasaan ini sudah berulang kemudian dilarang, tentu mereka akan mempertahankan kebiasaan itu karena bagi mereka kebiasaan itu adalah hak hidup mereka, hak asasi manusia. Jadi itu pandangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, ini jawaban yang cukup banyak. Yang saya dapat dari ini memang di dalam analisa Anda ada perbedaan antara pemerintah yang buat aturan sama penduduk yang buat ini. Yang pada saya sendiri menarik Anda membanding situasi orang yang main ini sama masyarakat adat di Indonesia. Ada juga yang membanding ini sama acara, sama mungkin ritual atau seperti itu. Dan itu sesuatu yang kita sebagai peneliti mau atau tidak mau akan buat seperti, oh kejadian ini kira-kira, oh berarti mungkin kira-kira sama dengan yang saya kenal, yaitu acara adat apa saja. Itu sesuatu yang saya merasa sangat penting, karena mau tidak mau, walaupun kita peneliti, kita juga manusia, atau manusia saja, berarti punya otak sebagai manusia. Berarti kalau saya melihat sesuatu di Indonesia, saya bisa kira, oh ini mirip dengan ini atau itu di Belanda. Satu contoh, sekarang saya sering buat penelitian di Nigeria, ya sebelum saya sering di Indonesia. Jadi sekarang saya di Nigeria seperti, oh ini seperti itu di Indonesia, oh ini seperti itu. Juga tidak kan, karena itu negara beda, jadi walaupun agak sama, pasti ada perbedaan juga. Tapi menarik, kalau kita tidak melihat, oh ini mirip dengan apa, berarti agak susah cari artinya. Tapi yang penting, kalau kita sudah mendapat yang mirip di dalam itu, masih perlu kita cek artinya kira-kira itu. Nah, kemudian tadi pagi saya dapat telepon dari Menteri Keadilan zaman itu. Dia telepon saya dari 150 tahun yang lalu. Dan dia nanya sama saya, wah ini memang berat, karena seperti ini jarang jadi kan, ini perusahaan begitu besar, 23 orang meninggal, itu jarang jadi di Belanda. Apalagi saat itu, mungkin 1-2 kali dalam 1 abad, tapi itu saat jadi ini besar. Jadi pasti mau meneliti apa terjadi dan kenapa itu. Nah, kalau saya nggak salah, kemarin Anda sudah mendiskusi beberapa metode untuk buat penelitian social legal, kan? Ya, oke.
Jadi saya rasa yang termasuk itu harus seperti analisa aturan, pasti mungkin ada interview, ada apa kira-kira kemarin? Ada yang karena saya tidak ikut kemarin jadi saya belum tahu, jadi bisa menjelaskan pada saya sebentar? Cuma metode-metode, saya tidak perlu tahu apa itu kira-kira, cuma yang metode yang Anda berdiskusi. Belum sampai ke metode teknik pengumpulan data apa penangkap umum. Oke, belum sampai metode. Oke, siap. Nah, kalau begitu, berarti sebelum kita melihat masalah menteri yang telepon saya, harus kita bicara metode sedikit. Menurut Anda, kalau ada yang datang ke Anda minta, kami memang tidak mengerti apa terjadi saat ini, tolong dimeneliti pada kita, supaya nanti ada laporan, supaya jelas pada kami gimana bisa memastikan ini tidak akan terjadi lagi dalam masa depan. Gimana kita bisa buat? Karena kita tahu ya hari ini ada masyarakat yang sangat marah sampai berkelahi dengan tentara sampai mati. Gimana kita bisa cari informasi untuk menjelaskan apa kira-kira masalahnya, tidak harus cari kemana. Pak moderator punya ya? Ada. Baik, saya Lipan Rapat dari Antawacana Kupang. Ketika kalau kita disuruh untuk yang pertama yang kita lakukan adalah mencari informasi dari berita. Yang kedua, tentu kita mendatangi masyarakat apa yang terjadi. Kemudian juga kita bagi ke pemerintah mengapa itu terjadi. Sehingga dua informasi ini kita pakai sebagai dasar untuk kita mencari akar soalnya di mana. Apakah akar soalnya ada pada masyarakat atau ada pada pemerintah. Nah, itu dua informasi itu yang kita pemain, kemudian kita menentukan metode apa yang kita pakai supaya persoalan ini bisa kita jelaskan bahwa ternyata yang terjadi ini adalah seperti itu. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Betul, kita ke aktor-aktor yang ikuti ini dan kita nanya apa saja sama mereka, apa terjadi dan kenapa menurut Anda ini terjadi. Itu sudah termasuk ya, menginterview mereka kan, dan itu mungkin belum ada pertanyaan yang ketat, tapi cuma mulai dengan siapa, maaf Bu, saya baru dengar ini terjadi menurut Ibu, karena Ibu kepala polisi di sini, menurut Ibu kenapa ini terjadi lah? Nah, pasti ada jawab kenapa kira-kira, mungkin bisa dia jawab seperti karena orang di sana sangat nakal, sudah bikin kesulitan, atau ada yang jawaban lain, tapi yang penting akan ada jawaban dengan informasi yang kita bisa pakai. Kita akan nanya sama pemerintah di sana, sama masyarakat. Kalau masyarakat mau nanya siapa di masyarakat? Ya. Tokoh masyarakat, oke. Tokoh masyarakat itu seperti siapa kira-kira? Misalnya di Indonesia, misalnya kalau dalam satu lingkungan misalnya misalnya RT ya atau kepala desa
ya seperti itu. Jadi dari kepala desa, kemudian pelaku-pelaku yang selalu melaksanakan aktivitas memancing belut itu, yang senantiasa melakukan aktivitas itu, kita tanya mereka juga. Kemudian sampai kepada misalnya kepada juga tokoh-tokoh, kalau ini terkait dengan nilai-nilai adat istiadat, kita tanya juga kepada kepala adatnya misalnya, kepala sukunya atau tokoh-tokoh adatnya. Ya. Memang betul itu. Kita pergi ke sana dengan tidak mungkin bisa berbicara dengan semua orang yang duduk di sana, tapi bisa bicara dengan beberapa. Kalau kita memang tanya tokoh-tokoh masyarakat di sana, ada yang seperti kepala pemancing, ada yang kepala pekerja mungkin, ada yang tokoh-tokoh, mungkin ada orang yang punya toko, yang kenal dengan banyak orang di sana, atau yang punya seperti bar. Karena pasti banyak orang datang ke sana, paling cerita pasti dia tahu apa kira-kira pikiran masyarakat setempat. Tokoh agama bisa juga, karena saat itu pasti mereka sering ke gereja. Jadi memang ada cukup banyak orang yang kita bisa bertemu untuk tanya. Kemudian pasti kita dapat informasi yang cukup banyak. Ada yang satu bilang begini, ada yang satu bilang begitu. Dan ya itu biasa saja karena mereka semua menjawab dari posisi mereka. Yang kepala pemancing seperti itu pasti dia menjawab dari posisi dan experience dia. Yang tokoh agama pada dia pasti susah untuk menjawab di luar pikiran dan posisi dia. Jadi kita akan dapat jawaban yang walaupun pertanyaan kita kurang lebih sama, tapi pada ada perbedaan dari di dalam jawab mereka. Kalau kita dapat itu, kemudian kita mau cari apa kira-kira dalam jawaban mereka? Kalau menurut saya jawaban yang ingin didapat dari tragedi ini atau dari kerusuhan ini, yang pertama mungkin kenapa masyarakat menjadi marah ketika polisi melakukan kegiatan itu. Yang kedua, kenapa sampai ada pelarangan terhadap kegiatan ini. Dan yang ketiga, apakah ini memang sebuah tradisi sehingga tidak perlu dilarang atau ada perlakuan khusus? Jadi ini saya rasa memang ini pertanyaan yang sangat penting untuk membuka. Kenapa mereka marah? Apalagi kenapa mereka begitu marah? Karena bagus sekali kita tadi sudah pikirkan tentang itu dengan beberapa asumsi supaya kita bisa pikir mungkin karena ini, mungkin karena itu. Tapi yang penting kita tidak boleh nanya sama orang sendiri kenapa begitu. Karena kalau kita hanya pikir pasti begini, ya sudah. Mungkin salah, karena ini cuma asumsi kita. Harus nanya sama orang, kenapa marah sih? Kemudian ya, kita dapat informasi tentang itu, apa bikin mereka marah. Dan saya rasa saya bisa kasih sedikit info tentang itu. Ya, sebetulnya zaman itu saya juga tidak ikut, tapi yang saya tahu dari zaman itu yang bisa terjadi di sana, frustasinya di dalam masyarakat agak tinggi karena ada banyak yang miskin, susah cari kerja, ada bantuan oleh pemerintah tapi tidak terlalu banyak, dan pada mereka juga belum itu bukan hanya permainan, tapi itu juga kalau dapat itu makanan, apalagi makanan yang enak dan lezat. Dan belum itu memang sesuatu yang berharga. Jadi mungkin pada mereka itu agak penting, saya rasa. Ketika kita dapat info seperti ini, yang masyarakat merasa
cari solusi. Apa kira-kira kita bisa ambil dari itu sebagai informasi? Maksud saya, kalau kita dapat informasi dari mereka supaya mereka begitu marah karena mereka merasa sudah tertinggal oleh pemerintah, tidak dibantu oleh pemerintah, mereka situasi susah karena kerjaan susah untuk cari, untuk mendapat, apalagi kalau itu mungkin cuma satu contoh, tapi itu ada penting karena mereka suka dulu, dan itu mahal kalau harus dibeli. Itu mungkin indikator kan. Tapi kalau itu indikator apa kira-kira? Oh Pak, saya suruh ambil lagi terus. Bukan hanya persoalan hukum, tapi juga persoalan lain, persoalan sosial, persoalan ekonomi. Yang penegakan yang bukan hanya penegakan hukum, approach ekonomi. Misalnya, apakah kemudian dicari alternatif lain untuk pencarian sumber income? Jadi penegakan hukum tidak selamanya bisa menyelesaikan masalah, tapi penegakan yang lain yang bisa menyelesaikan masalah sosial dan itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan Indonesia banyak itu misalnya di NTB ada persoalan masyarakat sosial, misalnya persoalan destruktif fisik, menangkap ikan yang merusak lingkungan, di bom dan lain-lain. Kita mungkin ini nanti saya mau konfirmasi ada Prof. Sulit, Pak Rata, apakah yang saya lakukan misalnya di DPD itu sudah masuk kategori metodenya sosial legal atau misalnya kami di NTB membuat peraturan tentang melarang penggunaan alat-alat penangkapan ikan yang merusak ekosistem, walaupun undang-undang kita sudah diatur, tapi dalam implementasinya masyarakat tidak mau tahu. Mereka tetap ada dampak ekosistemnya rusak. Pendekatan yang kami lakukan misalnya bukan hanya pendekatan hukum, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial yang kemudian bisa mendukung akhirnya mengajak masyarakat. Jadi pendekatan hukum semata itu tidak bisa menyelesaikan persoalan, tapi pendekatan lain yang kemudian itu disepakati dan di ujungnya dibuat dalam satu regulasi yang disebut dengan peraturan undang-undang. Oke, terima kasih. Saya rasa memulai ini memang observasi yang cukup penting. Mungkin ini bukan cuma masalah hukum, masyarakat yang tidak setuju pada aturan ini. Mungkin ada latar belakang itu yang cukup penting. Masalah sosial, masalah ekonomis, yang itu yang bikin mereka begitu marah karena oleh supaya oke, itu informasi yang mulai idenya yang bisa memulai kita mendapat kalau kita menginterview bisa oh mungkin ada kepentingan ekonomis atau kepentingan sosial yang membuat mereka begitu marah. Itu dari interview sebelumnya. Itu dia.
komplimen pada tulisan tangan saya, tapi ini memang interview yang saya tulis. Kemudian, kalau kita sudah dapat ide, hipotese pernah didiskusi apa itu kira-kira? Oke, sip. Ya memang, itu dia. Kemudian, di mana kira-kira kita bisa tes hipotese itu kalau kita ingin pakai metode lain daripada ini? Di mana kita bisa mencari info tentang situasi ekonomi atau situasi sosial? Kalau di Indonesia kan di BPS terkait dengan angka-angka dari pembelaan, kira-kira tingkat kemiskinan di landasan itu berapa banyak, kemudian tingkat kriminalitas berapa banyak gitu. Ini ada sumber-sumber atau lembaga yang percaya. Oke, itu sugesti yang besar. Kita ke DBS dan kita cari informasi di sana tentang tingkat ekonomis, tingkat kriminal dan semua itu. Memang itu satu sumber yang kita harus ambil. Tapi ini sudah lama, mungkin belum ada DBS. Polisi, oke. Saya masuk ini BPS polisi, saya pakai nama dari sumber kuantitatif, boleh ya? Menurut saya itu memang cari statistik, cari informasi dari instansi-instansi yang akan punya seperti itu. Walaupun mungkin belum ada DBS atau BPS tidak punya informasi tentang satu area itu bisa jalan saja, pasti ada orang yang punya ini. Tapi mungkin masih ada jaringan juga. Artikel bisa kita baca koran. Kasih nama sumber lain tertulis. Nah, sekarang itu juga bisa internet kan? Karena pasti ada informasi di sana juga. Kalau kita coba pikir aja sama ini ya internet ya pasti ada banyak artikel tentang kejadian ini termasuk apa namanya webpage dari orang yang ikuti marah-marah atau setuju pasti seperti itu. Jadi kita sudah bisa lihat diskusi pada kisah. Dinas sosial juga bisa dilihat. Dinas sosial kalau ada memang bisa. Ya. Itu menurut saya kondisi. Itu termasuk sumber kuantitatif. Tapi ada satu yang saya masih mau cari yang saya belum ketemu. Orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian. Itu dia. Yang masih hidup atau keluarganya yang masih hidup yang bisa menceritakan peristiwa kan ini 1886. Betul. Kita saja bisa ke sana dan coba melihat apa kira kondisinya. Kita boleh ke sana jalan-jalan, duduk-duduk. Itu harus berapa lama menurut Anda? Ini saya dapat jawaban yang saya suka, juga suka tapi cukup idealis, minimal 1 tahun. Itu memang kalau ini buat penelitian dan sesuatu yang belum begitu terkenal dan topik yang cukup luas, memang perlu waktu banyak. Kalau kita melihat sebagai antropolog atau orang yang
yang memulai dengan metode social legal, pasti mereka duduk lama di satu tempat sampai 1 tahun, 2 tahun, kadang-kadang coba mengerti semuanya yang berat. Tapi mungkin dengan ini, karena area menunggu jawaban kita, atau konklusi kita mungkin 1 tahun tidak bisa. Tapi saya setuju, harus lebih banyak daripada 1 tahun. Memang, kalau bisa harus ke sana mungkin beberapa hari, seminggu, 2 minggu, supaya bisa melihat kondisi orang, lihat rumah mereka, bisa dekat dengan mereka, diskusi sama mereka. Karena juga ada perbedaan kalau kita datang begini, saya hanya lomba kira-kira gimana hidup Anda, bla bla bla, 10 menit, oke, sudah, terima kasih. Ya. Tapi kalau saya kembali lagi, berarti ya kita akan lebih dekat dan lebih akrab dengan orang juga. Dan kalau sudah seperti itu, berarti info yang kita mendapat akan menjadi info lebih baik juga. Dan kemudiannya, kalau kita dari datang ke sana ingin melihat situasi ekonomis dan sosial, ya bisa saja kita duduk, kita bawa kursi, kita duduk sini aja kan? Nah, kita lihat apa terjadi di sana. Ada kepala, mereka kerja apa, ada banyak yang tidak kerja. Kalau kita lihat orang gimana kondisi mereka, mereka kurus, mereka gemuk, mereka sehat atau mereka sakit. Apa kira-kira kita bisa melihat tadi? Jadi memang observasi itu cukup penting. Yang penting juga, karena sampai sekarang kita sangat berfokus pada tempat ini kan. Mungkin kita melihat di kanal ini, penduduk yang tinggal sekitar di sini, dan kita coba mengerti kenapa mereka begitu marah. Tapi tadi juga sudah ada yang bilang, ya ada pemerintah yang buat aturan itu yang mereka tidak setuju. Menurut Anda harus kita meneliti kenapa pemerintah membuat aturan itu atau tidak usah? Ya, perlu. Jadi kalau perlu, kenapa perlu? Agar supaya tahu bahwa alasan pemerintah dalam membuat peraturan tersebut, dasar-dasar. Ya, untuk mengerti dasar-dasar betul. Ini akan menjadi pertanyaan bukan ini kali ini ada satu yang saya mau jelaskan tentang situasi di Belanda zaman ini. Zaman ini memang ada boleh dikata drive oleh beberapa orang di beberapa kota, termasuk di dalam pemerintah Belanda, untuk memperbaiki situasi yang miskin di Belanda. Dan ide dengan itu bukan hanya memperbaiki sebagai situasi material supaya dikasih uang atau dikasih rumah lebih baik, tapi juga situasi pikiran mereka. Jadi itu berarti bisa lewat kerja, tapi juga harus menurut mereka harus memperbaiki supaya mereka punya berdiri sendiri lebih kuat. Jadi yang miskin, yang peminta, yang ada harus diambil, harus dibawa ke tempat lain, harus dikasih belajar lagi. Sebetulnya tidak boleh mereka tinggal di dalam situasi itu. Jadi itu berarti saat itu pemerintah berarti dari tingkat atas punya ide cukup kuat seperti kamu harus begini, begitu. Tidak perlu diskusi karena kita sudah tahu ini lebih baik pada Anda. Jadi ada ide normatif, mungkin ide filsafat juga datang dari atas, dimasuk di dalam aturan-aturan untuk memperbaiki situasi hidup masyarakat miskin. Tapi
itu juga berarti saat itu kontak antara pemerintah sama yang miskin cukup, ya, karena bisa susah karena oleh itu. Karena yang miskin sudah terasa seperti wah ada pemerintah tapi tidak membantu kita, tapi juga ada yang bikin mereka kasih kami yang coba kita dapat hidup beda, mau atau tidak mau bisa jadi seperti itu saja. Jadi lain daripada zaman sekarang mudah-mudahan pemerintah saat mau mengeluarkan aturan akan dicoba dulu, akan dipikir memang ada masyarakat yang agak setuju dengan itu memang yang apa mereka mau. Zaman itu memang seperti oh kami tahu ini lebih baik pada masyarakat, jadi aturan itu begitu saja. Jadi itu penting juga kita melihat ide aturan itu datang dari mana dan dari siapa. Menurut Anda, ya kita tahu dari praktek hukum harus netral, ya kan? Kalau kita ke pengadilan harus hakim di sana lihat kasus kita netral. Tapi membuat aturan atau memikirkan undang-undang itu netral atau itu politik, itu apa kira-kira menurut Anda? Menurut saya itu politik, karena dari proses yang Bapak bilang tadi bahwa itu pendekatannya adalah top down. Jadi keterlibatan masyarakat itu tidak cukup partisipatif sehingga akhirnya aturan yang dianggap masyarakat merugikan. Jadi yang bisa menikmati peraturan itu ya hanya sekelompok orang yang di atas. Kalau menurut saya, sebuah aturan hukum yang idealis itu dia harus memuat nilai-nilai filosofis, nilai-nilai yuridis, dan nilai-nilai sosiologis yang hidup di dalam masyarakat. Tetapi kalau kita lihat sekarang, banyak sekali aturan-aturan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh pihak legislatif, banyak sekali muatan politisnya daripada dua muatan yang tadi saya katakan, tiga muatan yang tadi saya katakan, nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat, sosiologis, bahkan yuridis. Demikian ya. Silakan disebutkan. Menurut saya politik atau netral dalam kasus ini keduanya. Politik dalam hal mungkin adalah latar belakang alasan pemerintah kenapa mereka mau mengimpose larangan untuk cruelty to animals. Di sisi lain mungkin netral juga karena nilai-nilai cruelty of animals itu dianggap pemerintah sebagai nilai yang positif yang harus diterapkan. Dalam hal ini kan mereka yang mau pemerintah lakukan adalah social engineering dari atas ke bawah yang diharapkan masyarakat mau aja melakukan itu. Ya, terima kasih. Ya, itu kok satu lagi. Baik, saya cuma tambahkan saja. Tadi ide aturan itu dibuat dari mana dan oleh siapa? Kalau saya sendiri melihat bahwa aturan itu dibuat buat oleh pemerintah karena fungsinya sebagai eksekutif, tapi proses penyusunannya itu dari bawah ke atas, terus dari atas ke bawah. Ya, yang selalu keliru di sini adalah aturan itu dari atas ke bawah yang tidak merepresentasikan hak-hak masyarakat, contohnya masyarakat bawah. Terlihat dari korban yang sekitar 23 ini, karena aturan ini dibuat oleh pemerintah tanpa dilibatkan masyarakat. Sekira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dah. Wah, ini jawabannya cukup banyak, tapi saya rasa jawabannya cukup penting juga. Ketika kita buat penelitian segini yang memang tentang sesuatu yang terjadi dalam prakteknya, seperti
ya perusahaan seperti ini. Dan kita bisa lihat, oh ini ada aturan yang mungkin terjadi karena oleh aturan baru itu. Memang ada dua pertanyaan yang sangat penting. Pertama, wah kenapa begitu? Kenapa terjadi seperti itu? Itu yang kita sudah diskusi. Nanya sama masyarakat, kenapa begitu marah? Kemudian bisa dapat ide sementara, kemudian bisa dicek lewat observasi, lewat cari sumber kuantitatif, sumber tertulis juga. Tapi juga harus kita melihat gimana kira-kira dengan aturan itu. Aturan itu dari mana? Kenapa pemerintah pikir harus ada aturan itu zaman ini dan dengan konteks kira-kira begini. Jadi apa kira-kira latar belakang aturannya yang bikin masalah segini? Kemudian bisa jadi kita dapat ide, oh di pemerintahan ada ide beda daripada di tingkat masyarakat. Jadi apa pemerintah mau mungkin itu tidak setujui oleh masyarakat atau tidak diterima oleh masyarakat, atau mungkin pemerintah memang punya ide bagus, memang ingin membantu situasi, memperbaiki situasi masyarakat, tapi masyarakat tidak ingin diterima dengan aturan segitu. Mereka terasa, oh ini sangat tidak bagus, ini menyakiti hidup kita di sini. Jadi namanya social ego berarti kita harus pakai aturan sebagai jalur masuk norma-norma yang berada di dalam situasi ini. Karena kita sudah tahu mungkin norma agak beda kan? Karena kalau tidak beda, tidak ada kerusuhan. Jadi apa kira-kira perbedaan antara itu? Dan mungkin harus juga kita melihat aturan ini agak kritis. Ketika kita setuju aturan itu, ya itu datang dari politik, dari keinginan pemerintah untuk yang mudah memperbaiki situasinya, harus kita melihat, oke, kalau begitu, kenapa terjadi dan apa kira-kira membuat ini masalahnya saja. Saya rasa saya harus hentikan sekarang, sekali lain saya bisa diskusi konteksnya untuk penelitiannya, tapi ternyata sesi ini sedikit tentang metode-metode. Sayangnya ini hanya metode dalam teori, kita hanya menduduk di dalam ruang ini dan tidak jadi kita keluar dan membuat penelitian. Nah, kenapa saya pilih contoh ini? Saya pilih contoh ini supaya ada contoh yang agak asing pada Anda juga. Kalau saya hanya pilih contoh dari Indonesia, mungkin terlalu dekat. Akan pikir, oh ini Indonesia, jadi ini begini. Karena pasti Anda tahu banyak sekali tentang Indonesia. Tentang Belanda, apalagi Belanda 540 tahun yang lalu, pasti tidak tahu begitu banyak. Dan yang penting, kalau buat penelitian segini, seharusnya kita tidak langsung ikut info yang kita sudah tahu, seperti oh ini masyarakat ada, jadi pasti masalah segini-segini. Walaupun mungkin sudah tahu, tetap harus cek benar situasi di sini seperti itu juga. Nah, kalau mereka marah, itu mereka marah karena yang saya pikir, asumsi saya, atau ada yang lain juga. Ya, pemoderator sudah datang ke depan. Saya kira itu seperti berarti ini selesai, jadi saya harus hentikan dulu. Kalau ada pertanyaan, saya tidak tahu ada waktu sekarang atau tidak, Pak Moderator akan tahu. Jadi ini dulu dari saya ya, terima kasih. Ya, jadi saya tidak perlu menulis kurang 5 menit dengan duduk di depan. Itu secara simbolik aku sudah kurang 5 menit. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa secara informal, karena waktu sebentar lagi Ibu Tita
waktunya Ibu Tita, dan nanti Lauren juga akan setelah Ibu Tita. Jadi ada pelajaran penting dan mungkin bisa berbeda tafsir kawan-kawan atas materi ini. Jadi kalau selama ini kita misalnya melakukan penelitian atau menulis proposal penelitian, seringkali copy paste misalnya buku-buku metode penelitian dengan menyalin, lalu menjelaskan apa itu data primer, apa itu data sekunder, lalu dijelaskan, ya kan? Lalu bahan hukum primer seperti itu. Nah, pelajaran menarik dari Lawrence Becker ini, sebenarnya metode penelitian itu apa yang harus dilakukan oleh si peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Jadi ada masalah, lalu apa yang harus dilakukan? Tanpa perlu menyebut misalnya apakah ini metode penelitian normatif atau empiris, sebenarnya si pembaca sudah tahu akan dibawa kemana oleh si peneliti. Kemudian soal teknik pengumpulan data itu menjadi masalah penting dalam metode penelitian. Jadi kalau kita ini terbiasa untuk mengejar keterbalan dari sebuah tesis atau disertasi dengan copy paste lalu dijelaskan lagi apa itu data primer. Baik, ini pelajaran menarik. Terima kasih Lawrence Becker telah memberi pencerahan. Beri tepuk tangan kepada Lawrence Becker.